was blind, but now I see. Wait now! What's up, please? Halo guys, selamat datang di Layar Jelas Channel. Balik lagi dengan saya Ray. Kita mereview beberapa film yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Tema film ini adalah manusia yang memiliki kekuatan super. Jadi silakan disimak ya guys. Oke, untuk pertama ini film yang akan kita review berjudul Next ya. Dia dirilis tahun 2007, menceritakan tentang seorang bernama Chris Johnson. Dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia normal lainnya. Kekuatannya adalah mampu untuk melihat kejadian masa depan dalam 2 menit ke depan. Dengan kemampuannya ini, dia bisa menggunakannya di tempat judi atau di kasino di Las Vegas, sehingga dia dapat menang dengan mudah. Dia juga merangkap sebagai seorang pesulap di Las Vegas, namun dengan menggunakan nama samaran Frank. Dia sering mendapatkan penglihatan kepada seorang wanita yang bernama Liz, dan dia menjadi penasaran dengan wanita ini. Karena apabila dia bersama dengan wanita ini, dia menjadi tidak mampu untuk menggunakan kekuatannya. Chris pun menjadi sangat penasaran dengannya dan mencoba menemuinya. Setelah bertemu dan mengenal Liz, tanpa disadari, kemampuan Chris menjadi lebih hebat. Dia mampu melihat masa depan melebihi 2 menit. Dia melihat banyak kejahatan yang harus dihentikan. Dan dia melihat juga Liz dalam bahaya apabila dia mengikutinya. Sehingga akhirnya Chris menemui FBI dan membantu mereka untuk memecahkan kasus kejahatan tersebut. Dan FBI pun berjanji apabila Chris berhasil, maka semua catatan kejahatannya akan dihapuskan. Film ini cukup seru guys, karena dengan mengetahui semua kejadian yang akan datang, membuat Chris menjadikan dirinya seperti dewa. Ditambah lagi setiap adegan tembak-menembak, Chris mampu menghindari peluru. Jadi jangan lupa dilihat ya guys. Oke guys, selanjutnya kita akan review lagi film kedua yang berjudul Jumper ya. Ini dirilis dari tahun 2008. Jumper ini merupakan film yang bercerita tentang kehidupan yang bernama David Rice, seorang jumper yang memiliki kemampuan teleportasi dalam hitungan detik. David ini mengetahui kekuatannya itu ketika dia secara tak sengaja mencoba menyelamatkan bola kristal. Bola itu merupakan hadiah dari pacarnya yang bernama Millie. Dengan kemampuan teleportasinya ini, dia bisa pergi kemana aja, termasuk dia bisa pergi ke bank manapun yang dia suka, untuk dia ambil uangnya tanpa ketahuan jejaknya. Dia bisa pergi ke Mesir dan berjemur di atas kepala Sphinx, bahkan dia bisa berdiri di atas jam Big Ben London. Dan tentunya tempat tinggal dia di apartemen mewah di New York. Karena keseringan menggunakan teleportasinya, dia pun sampai lupa untuk memasuki rumahnya dengan menggunakan sebuah kunci dan gagang pintu. Dan juga ini menarik perhatian dari sebuah kelompok yang bernama Paladin. Kelompok ini selalu mengincar para manusia yang menggunakan teleportasi, yang biasanya disebut dengan jumper. Dan tugas dari para Paladin ini hanya satu guys, yaitu mereka menghabisi para jumper. Paladin yang ditugaskan untuk mengejar David itu bernama Roland, yang mana Roland ini senjatanya selalu menggunakan tongkat listrik dan juga pisau. Tongkat listriknya ini dipakai untuk membuat para jumper supaya tidak bisa berteleport, dan pisau ya tentu saja untuk membunuh para jumper. Dan di sisi lain guys, ada seorang jumper lainnya yang mencoba menolong David ya dari kejaran Paladin, dan dia bernama Griffin. Pada intinya, Griffin mengatakan dari dulu Paladin dan Jumper sudah bermusuhan, dan Paladin tidak ingin ada manusia yang memiliki kekuatan super seperti Jumper. Jadi wajar saja kalau para Paladin ini mengincar Jumper, dan para Jumper pun pada bersembunyi untuk menghindari dari kejaran Paladin. Jadi jangan lupa guys, ini film ini worth it untuk ditonton guys, karena seru sekali, banyak adegan actionnya. Oke guys, kita lanjut lagi ke film ketiga yang berjudul Push, dan film ini dirilis pada tahun 2009.
Ya, jadi film ini bercerita mengenai sebuah organisasi yang disebut dengan The Division. Tugas mereka adalah mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan super untuk dilatih supaya menjadi pasukan yang tidak terkalahkan dalam perang. Nick Grant memiliki kemampuan telekinesis, yaitu memindahkan barang dengan pikirannya atau menggerakkan barang dengan kekuatan pikirannya. Ayahnya yang sebelumnya juga merupakan anggota The Division, telah mati dibunuh setelah mengundurkan diri dari organisasi tersebut, supaya rahasia dari organisasi tersebut tidak diketahui oleh orang-orang di dunia. Ketika mengetahui hal ini, Nick pun kaget dan dia berpikir ini bisa membahayakan nyawanya. Nick pun pergi ke Hong Kong untuk menghindari kejaran The Division. Namun di sisi lain, ternyata ada seorang yang memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Nick. Dia kabur dari markas The Division dengan menggunakan kekuatannya yang mampu mempengaruhi pikiran orang lain. Dan orang ini bernama Kira. Ketika sampai di Hong Kong, Nick pun bertemu dengan seorang gadis remaja bernama Casey. Gadis ini memiliki kemampuan yang bisa melihat masa depan. Casey pun mengatakan kepada Nick, apabila Kira ditangkap oleh The Division, maka dunia akan terancam dalam bahaya besar. Sehingga Nick dan Casey pun harus pergi lebih dulu dan mencoba mencari Kira sebelum The Division menangkapnya. Hey guys, film ini seru banget guys untuk dilihat guys ya. Banyak actionnya, banyak kekuatan-kekuatan yang ditampilkan, dan juga aktornya juga bermain bagus guys. Jadi kalau kalian lagi boring, bisa nonton film ini guys. Oke. Oke guys, selanjutnya kita bahas film yang keempat berjudul Limitless, dirilis tahun 2011. Jadi film ini menceritakan tentang seorang penulis bernama Eddie guys. Dia baru aja mengalami patah hati oleh pacarnya yang bernama Lindy. Karena dia seorang penulis yang dikontrak, dia pun dikejar deadline untuk segera menyelesaikan tulisannya. Namun sayangnya dia belum punya ide baru untuk dia tulis, sehingga dia belum menulis apapun. Dalam perjalanan pulangnya, si Eddie ini bertemu dengan adik mantan istrinya yang bernama Vernon. Vernon pun mengetahui masalah Eddie yang sedang buntu pikirannya. Dalam menulis, Vernon pun memberikan sebuah solusi yang berupa obat yang bisa membantunya dalam mengingat dan berpikir lebih cemerlang. Eddie pun langsung menolaknya karena dikira itu narkoba. Padahal, Vernon sudah menjelaskan, itu obat bisa meningkatkan kemampuan otak seseorang apabila meminumnya. Eddie pun penasaran dan mencoba setelah dia sampai di rumah. Dan benar saja, setelah dia minum, dia langsung bisa menulis dan menyelesaikan tulisannya pada bab awal dalam satu malam. Tapi ketika dia tidur dan bangun pagi, efek obat itu menghilang lagi. Karena melihat kemampuan obat tersebut, Eddie pun menjadi bergantung pada obat tersebut dan mencoba meminta kembali kepada Vernon. Dan ketika Eddie sampai di apartemen Vernon, Vernon sudah mati terbunuh. Eddie pun langsung panik dan segera mencoba mencari obat tersebut di apartemen Vernon dan akhirnya dia menemukannya. Eddie pun menggunakan kembali bahkan mencoba membuat ulang obat tersebut. Dia mencoba untuk memperbanyak supaya obat tersebut tidak ada habis-habisnya. Namun, karena dia menggunakan obat tersebut, ternyata banyak yang mengejar obat-obat tersebut, baik dari penjahat ataupun polisi. Eddie pun dengan kemampuan obatnya tersebut yang ada di pikirannya, dia berusaha untuk menghindari dari kejaran penjahat dan juga polisi. Dan dia pun menjadi lebih pintar dalam memanipulasi orang-orang yang berada di dekatnya. Oke guys, coba ditonton film ini guys. Film ini benar-benar menimbulkan sebuah ide ya dalam pikiran kita ketika kita nonton bahwasannya ternyata manusia memiliki kemampuan otak di atas rata-rata. Tapi itu dengan bantuan obat. Tapi seharusnya tidak perlu ya guys. Oke guys, selanjutnya film yang kelima ya berjudul Chronicles. Dia dirilis tahun 2012 ya. Jadi film ini menceritakan sebuah persahabatan ya dari tiga remaja yang bernama Andrew, Steve, dan Matt ya, yang mereka mendapatkan kekuatan super dari sebuah benda yang berasal dari luar angkasa.
Penemuan yang tidak terduga ini telah mengubah hidup mereka secara drastis. Dengan adanya kekuatan super yang mereka miliki, ya mereka bisa menjadi melakukan apa saja guys. Apalagi namanya remaja guys. Ya, yang namanya remaja itu pasti kan suka iseng ya. Dengan kekuatan supernya, pada saat mereka di supermarket, mereka mencoba menakuti seorang gadis kecil guys, yang sedang melihat boneka dengan menggerakkan boneka-boneka tersebut. Sehingga gadis kecil itu sampai ketakutan guys. Dan mereka juga iseng memindahkan sebuah mobil yang diparkirkan oleh seseorang ya di tempat parkir, dan mereka memindahkan ke tempat parkir ke tempat lainnya. Ya, sehingga orang tersebut pas balik bingung dia mobilnya kemana. Kemudian ada masalah yang timbul akibat dari mereka menggunakan kekuatannya dengan iseng guys. Ya, ketika mereka pulang, mereka menggunakan mobil, dan Andre menggunakan kekuatannya untuk mendorong sebuah mobil yang berada di belakang mereka, dan mobil tersebut masuk ke jurang, guys. Dan akhirnya mereka bertiga pun mencoba menolong orang tersebut untuk keluar dari mobilnya, guys. Dan yang menarik dari kekuatan super remaja ini, apabila salah satu temannya dalam bahaya, maka teman yang lain dapat merasakan dengan mendapatkan hidungnya berdarah atau mimisan, guys. Oke guys, coba ditonton film ini guys. Film ini worth it banget guys. Dan ini menceritakan tentang sebuah persahabatan dari 3 orang. Oke guys. Ya, film selanjutnya adalah film yang berjudul Lucy. Dia dirilis tahun 2014. Ya, jadi di sini menceritakan seorang wanita yang bernama Lucy merupakan seorang kurir narkoba yang sebenarnya dia secara tidak tersengaja terlibat dalam sebuah kesepakatan jahat yang berasal dari kekasihnya yang bernama Richard, yang ternyata dia seorang bandar narkoba. Lucy pun harus mengantarkan narkoba tersebut dalam sebuah koper kepada seorang gangster Korea bernama Jang. Namun ternyata Lucy malah disergap dan dijadikan lagi oleh Jang menjadi seorang kurir narkobanya. Namun, narkoba tersebut harus ditanam ke dalam perutnya, guys. Tentunya Lucy nggak mau dong, dan dia dikurung sambil tangannya diborgol. Pada saat penjaga datang, masuk ke dalam dan ingin memperkosa Lucy, Lucy pun mencoba membela diri. Namun dia malah dipukuli dan ditendangi, apalagi di bagian perutnya yang tadi ada narkobanya di dalamnya, guys. Sehingga narkoba yang dalam perutnya itu menjadi bocor. Dan tanpa disadari oleh Lucy, narkoba itu pun bereaksi menimbulkan efek yang luar biasa kepada dirinya. Sehingga Lucy pun menjadi lebih kuat dan dia lebih sehat serta lebih pintar. Bahkan dia bisa mengendalikan benda dengan kekuatan pikiran dan matanya. Akhirnya setelah dia menyadari kekuatannya itu guys, Lucy pun mencoba untuk membalas dendam kepada gangster tersebut dan melakukan penyelamatan kepada gadis-gadis kurir lainnya yang dipaksa untuk mengantarkan narkobanya guys. Dan Lucy pun menghancurkan narkoba tersebut supaya tidak ada efek lain kepada manusia-manusia lainnya guys. Oke guys, film ini film dari tahun 2014 guys. Dan ini masih worth it banget untuk ditonton karena di sini menunjukkan perspektif sebagai manusia apabila dia sempurna, dia bisa mengendalikan seluruh yang ada di alam semesta ini guys, khususnya di muka bumi ini guys. Oke, jadi jangan lupa guys, coba ditonton film ini. Hands up, please. Oke guys, kita sampai di film yang terakhir, yang ketujuh ya, berjudul Brightburn. Dia dirilis pada tahun 2019, ya, jadi masih baru, nggak lama-lama banget. Di sini menceritakan seorang anak bernama Brandon. Ya, Brandon ini bukanlah anak biasa. Dia adalah anak yang berasal dari planet lain yang datang ke bumi dengan menggunakan sebuah pesawat luar angkasa. Ceritanya hampir mirip banget dengan film Superman, guys. Namun film ini diceritakan dengan lebih gelap, yang mana si pemilik kekuatan ini bertindak bukan sebagai superhero, melainkan sesuatu yang sangat jahat sekali, guys. Pasangan Kyle Breyer ialah pasangan yang menemukan anak ini, ya si Brandon ya, di belakang rumahnya ketika meteor itu terjatuh. Dan karena mereka belum memiliki anak, ya, mereka pun ingin sekali mengadopsi Brandon dan mengajarinya menjadi seorang anak yang baik. Namun ketika sudah berumur 12 tahun, Brandon menyadari kalau dirinya itu bukan berasal dari bumi. Dan dia tidak seperti merasa manusia normal lainnya.
Dia memiliki kekuatan super seperti Superman, yang mana dia bisa terbang, dan juga dia bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya. Dan dia juga bisa bergerak secepat The Flash. Ya, dengan perilakunya yang semakin aneh dari hari ke hari, maka dia pun mulai berubah dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Orang-orang menganggap dia seperti monster dan sangat ditakuti. Tapi, orang tua Brandon pun tetap berusaha dan menganggapnya sebagai anak. Dan orang tua Brandon pun berusaha untuk membujuk Brandon supaya dia berpihak kepada sisi baik dan menggunakan kekuatannya itu untuk kebaikan, seperti Superman. Oke guys, coba ditonton filmnya guys. Ini film ini hampir mirip seperti What If ya kalau di film Marvel ya. Tapi film ini menceritakan sisi lain kalau misalkan seandainya orang yang memiliki kekuatan super seperti Superman. Oke guys, demikian guys ya dari saya. Terima kasih.